لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah. Sesungguhnya mereka juga menunggu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa setia TVRI Lampung, di kesempatan sore hari ini kembali di program yang kita nantikan bersama di bulan Ramadan ini. Di mana lagi kalau bukan di Hikmah Ramadan, sucikan hati, raih pahala, Ramadan berkah. Pemirsa, tidak terasa 30 hari atau hampir genap sebulan kita berpuasa. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini adalah hari terakhir di mana kita sebagai umat muslim akan merayakan nikmatnya iman dan juga nikmatnya keberkahan di bulan suci Ramadan. Pemirsa, tidak lupa di awal perjumpaan kita saya doakan segala hal baik dan juga keberkahan selama puasa menjadi amal ibadah dan pahala di hadapan Allah kelak. Dan pemirsa setia TVRI Lampung, di kesempatan hari ini ada pepatah mengatakan bahwa setiap genggaman adalah pemutus dari dosa-dosa kita. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah kehadiran sosok bintang tamu yang akan memberikan tausiah dengan tema halal bihalal dalam silaturahmi. Ialah Bapak Ustadz Abdul Syukur Hamdani. Selamat sore Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Assalamualaikum, sehat dan afiat. Gimana? Alhamdulillah, baik Ustadz ya. Siap nanti kita diskusi dan juga pastinya menemankan pemirsa setia TVRI Lampung hari ini ya. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Dan pemirsa setia TVRI Lampung, harapannya di kesempatan sore hari ini Anda bisa bergabung dan juga mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Abdul Syukur Hamdani. Sekaligus jangan lupa saya ingatkan untuk siapkan telepon dan juga pulsa Anda terkait jika ada hal yang nanti ingin Anda tanyakan, bisa hubungi nomor telepon ataupun interaktif yang nanti akan kita tampilkan. Namun pemirsa, kita akan mendengarkan bersama terlebih dahulu. Inilah dia tausiah dari Bapak Ustadz Abdul Syukur Hamdani di Hikmah Ramadan. Sucikan hati, raih pahala, Ramadan berkah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, seluruh pemirsa TVRI Lampung dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sore hari ini adalah detik-detik terakhir kita dalam rangka berjihadul akbar, memerangi hawa nafsu. Selama 1 bulan penuh lamanya kita, bahkan ini adalah hari ini adalah digenapkan menjadi 30 hari kita berpuasa di bulan Ramadan 1444 Hijriah tahun ini. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah menjalankan syariat agama, wabil khusus saum Ramadan tersebut. Semoga amal ibadah kita, tadarus kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, zakat kita, semua Allah terima, dan semoga kita semua keluar menjadi pemenang dari jihadul akbar ini, menjadi hamba-hamba yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga yang agung, ya para sahabat-sahabat mulia, termasuk kita dan seluruh penegak sunnahnya sampai akhir zaman, sehingga kita berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI Lampung, para shaimin wa shaimat rahimakumullah. Di akhir Ramadan, di akhir saum Ramadan ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah, zakat pembersih diri kita semua, dengan mengeluarkan kurang lebih sekitar 2,8 kg beras, atau digenapkan menjadi 3 kg beras. Itu semua akan membersihkan jasmani dan rohani kita, badan kita, amin, selama Ramadan. Bahkan dengan zakat fitrah, maka puasa selama 1 bulan penuh akan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Ramadan mu'allakum baina samai wal ard." Puasa Ramadan selama sebulan lamanya, Bung Niko, tidak akan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala illa bi zakatil fitri, kecuali setelah ditunaikannya zakat fitrah. Oleh sebab itu, selama sebulan lamanya kita digembleng, hati kita di riyadhah, dilatih agar kita menjadi hamba, insan-insan yang senantiasa peka terhadap kesusahan orang lain. Untuk itu, dalam akhir-akhir Ramadan ini, mari kita bersama-sama tautkan, jalin silaturahim di antara kita. Esok setelah kita sholat Id bersama di masjid atau di lapangan, kita bersama-sama akan saling bersilaturahim, terutama kepada keluarga, kepada kedua orang tua. Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya, para pemudik-pemudik yang jauh-jauh dari kota besar, dari mana-mana pulang ke kampung halamannya, demi hanya untuk bertautnya kedua belah tangan kepada kedua orang tuanya, demi menjalin tali silaturahim, dikarenakan silaturahim adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali, Niko. Baik, luar biasa sekali ya pemirsa ya. Artinya telah kita dengarkan bersama bahwasanya nikmatnya berpuasa yang kita raih bersama menuju hari kemenangan adalah keberkahan bagi kita semua sebagai umat muslim khususnya. Dan pasti juga pemirsa, di kesempatan hari ini kita tidak terasa sudah ada di penghujung bulan Ramadan. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Syukur,
bahwasanya di esok hari setelah mungkin sholat Idul Fitri, bahwa menggenggam tangan para tetangga, bahkan kedua orang tua ataupun sanak famili lainnya adalah hal yang wajib dilakukan. Karena bukankah memaafkan adalah hal yang baik dibanding meminta maaf, Ustaz ya? Betul sekali. Dan tentunya pemirsa setia TVRI Lampung, kami mengajak untuk Anda bergabung di layanan interaktif yang akan kita siapkan. Dan pastinya untuk Anda terkait apapun yang akan ingin Anda tanyakan dengan tema hari ini, halal bihalal dalam silaturahmi, ataupun terkait apapun yang ada di dalam dunia Islam akan kita berikan dari narasumber yang telah hadir di studio ini. Namun pemirsa, kami akan bergabung bersama Anda kembali setelah yang satu ini. Tetap di Hikmah Ramadan, sucikan hati, raih pahala, Ramadan berkah. Ramadan, kita sambut dengan sukacita. Ayo segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat tulus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta, dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta, lah orang muda punya biasa. Sing si bantu manikam diri parjoget, sore mari kotak diri menari, si bang jula, si bang jula. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Ramadan, kita sambut dengan sukacita. Pemirsa setia TVRI Lampung, kembali lagi di Hikmah Ramadan, sucikan hati, raih pahala, Ramadan berkah. Dan tentunya masih bersama Ustadz Abdul Syukur Hamdani yang telah menemani kita di studio TVRI Lampung. Dan pasti pemirsa, kami masih menunggu Anda bergabung di layanan interaktif yang ada di bawah ini untuk bertanya terkait apa yang disampaikan mengenai tema kita pada kesempatan hari ini, halal bihalal dalam silaturahmi, ataupun terkait bulan Ramadan dan juga meraih kemenangan. Ustadz,
Sedikit saya mungkin sambil menunggu pemirsa yang akan bergabung di kesempatan hari ini, bahwa tak jarang kita sebagai manusia hanya sebatas menjalankan kewajiban tentang puasa. Dan tak jarang pula ada beberapa orang atau mungkin sebagian yang mengartikan puasa adalah sebuah hal yang diwajibkan untuk umat muslim, dan tak jarang juga yang malah menggampangkan hal tersebut. Tapi bagaimana Islam memandang hal tersebut? Apakah sebenarnya tujuan kita untuk berpuasa itu, Ustaz? Baik, subhanallah. Itu pertanyaan yang bagus, Bung Niko. Baik, pemirsa TVRI Lampung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai pertanyaan yang diajukan oleh Bung Niko tadi, bahwa apa sebenarnya tujuan kita berpuasa? Tadi sudah dikumandangkan ayat suci Al-Quran di mana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 103, di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas dirimu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Mengutip dari ayat tadi, Bung Niko, tak lain dan tak bukan tujuan kita berpuasa diperintahkan oleh Allah agar kita menjadi insan yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Takwa kita tarik saja 4 kesimpulan dari kita pinjam dari huruf takwa tersebut. Yang pertama adalah huruf ta, dari kata takwa. Ta itu adalah tawadhu. Hamba-hamba Allah yang bertakwa itu senantiasa bersifat tawadhu. Tawadhu adalah rendah hati. Tidak pernah dia congkak dikarenakan ilmunya. Tidak pernah dia congkak dikarenakan harta bendanya. Tidak pernah dia sombong dikarenakan pangkat dan jabatannya. Maka betul-betul ini bukti sebagai bukti Allah SWT sayang terhadap hamba-hambanya. Diberikanlah kita kesempatan selama satu tahun itu ada 1 bulan Ramadan, agar kita riyadhah, digembleng kita di sana, direparasi, agar kita mengevaluasi diri. Seperti apakah insan yang bertakwa itu? Yang pertama kali adalah tawadhu. Insan yang bertakwa adalah hamba-hamba Allah, orang-orang yang senantiasa tidak pernah congkak dan sombong, senantiasa merendahkan diri ke hadapan manusia seperti apapun derajatnya. Sekalipun pejabat dengan rakyatnya, jenderal dengan kopral, tetap saja mereka yang di atas akan tawadhu. Lalu yang kedua, sifat orang bertakwa itu adalah qanaah, huruf qaf. Qanaah berarti orang-orang yang senantiasa bersyukur, mensyukuri apa adanya yang telah dia raih. Tidak pernah dia ngoyo ketika dia berusaha, tidak pernah dia melirik hasil orang lain apabila hasil orang lain itu lebih tinggi daripada dirinya. Dia senantiasa mempunyai sifat qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah SWT. Lalu yang ketiga, sifat orang bertakwa itu adalah waro, dari huruf waw, dari kata-kata takwa. Waro adalah orang-orang yang berhati-hati dalam menyikapi hidup ini. Dia dimanapun berada senantiasa akan berhati-hati. Sebagaimana lebah. Lebah sekalipun dia hinggap di dahan ranting yang sudah lapuk, Bung Niko, tetap dia tidak akan pernah mematahkan dahan ranting itu. Orang Islam, orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mempunyai hikmah Ramadan yang dia pakai dalam ke-11 bulan mendatang setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, maka senantiasa dia tetap menjadi orang-orang yang warok, senantiasa menjadi orang-orang yang berhati-hati dalam menyikapi serta menjalani kehidupan ini. Lalu yang keempat, yang terakhir dari kata-kata takwa ada huruf iya di belakang itu. Iya kita ambil dari sifat yakin. Seorang hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa, pasti dia mempunyai sifat keyakinan. Doa segudang tanpa keyakinan maka akan hampa. Apapun keyakinan ilmu pengetahuannya, tanpa keyakinan maka tidak akan memperoleh manfaat yang signifikan, kemungkinan besar dia akan merugi. Demikian Bung Niko, manfaat dari puasa, tujuan dari berpuasa adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Demikian Bung Niko. Oke, baik. Waduh, luar biasa sekali pemirsa, telah kita dengarkan bersama bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu adalah hal yang sangat nikmat ya. Karena insya Allah secara tidak langsung ketika kita menjalankan kewajiban sebagai umat muslim,
bahwa secara tidak langsung kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah kita sebagai hamba yang insya Allah juga bertakwa di hadapan Allah. Dan mungkin pemirsa, sedikit saya kembali mengulas Ustadz terkait apa yang disampaikan dan juga terkait silaturahmi pada halal bihalal yang mungkin akan kita temukan momentumnya esok hari ya. Ustadz, tak jarang mungkin fenomena yang terjadi di masyarakat kita adalah enggan berkunjung sebelum dikunjungi. Wah, itu sering terjadi Ustadz ya. Atau mungkin bahkan, besok tunggu si A aja deh mampir ke rumah, jangan kita yang ke rumah dia. Atau mungkin ada di dalam bertetangga ya selisih paham ataupun hal yang tidak menyenangkan. Jadi enggan untuk saling memaafkan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan dari diri saya adalah apakah benar ketika kita sebagai orang Islam gitu, sebagai umat muslim, ketika kita gemar bersilaturahmi, kita adalah orang ataupun hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Bung Niko. Alhamdulillah, itu pertanyaan yang sangat luar biasa, mengena sekali pada ujung-ujung Ramadan ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang dekatnya Allah, dekatnya manusia, dekatnya surga kepada orang-orang yang senantiasa menjalin tali silaturahim, dan juga dekatnya Allah kepada orang-orang yang senantiasa selalu menjalin hubungan tali silaturahim kepada manusia dan juga berinfak sedekah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya as-sakhiyun qaribu minallah. Orang-orang yang pemurah, yang senantiasa menjalin tali silaturahim, yang senantiasa peka terhadap kesusahan orang lain. Lalu dia senang membantu kesusahan orang lain, dekat dengan Allah, qaribu minallah. Qaribu minan nas, dekat juga dengan manusia. Manusia pasti selalu dekat dengan orang-orang yang senantiasa bermurah tangan, bermurah hati kepada kita. Contoh Bung Niko, andai Bung Niko mendekati seseorang yang punya tetangga yang memang kebetulan dia pemurah, senangkah kira-kira? Pasti senang. Nah itulah, seperti itulah Allah SWT senang kepada hamba-hambanya senantiasa membantu meringankan beban orang lain. Lalu qaribu minal jannah, dekat juga dengan surga, didekati surga bahkan dia. Qaribu minan nar, jauh dari neraka. Orang-orang yang senantiasa membantu meringankan beban orang lain. Hikmah Ramadan, dia senantiasa peka hatinya untuk tidak angkuh agar dia dikunjungi terlebih dahulu, nggak mau mengunjungi orang lain terlebih dahulu. Maka dia, dikarenakan Ramadan ini ada hikmahnya. Untuk itu mudah-mudahan selesai Ramadan, walaupun dia merasa tua umurnya, maka ketika dia punya kesempatan untuk mengunjungi yang muda, itu akan lebih baik yang mengunjungi ketimbang yang dikunjungi. Lalu kebalikannya dari sakhi, dari orang-orang yang pemurah tadi adalah wal bakhil. Wal bakhilun ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil, itu jauh dari Allah, dijauhi oleh Allah SWT. Ba'idu minan nas, dijauhi oleh manusia. Andai Bung Niko, saya terhitung orang yang kikir, yang pelit umpamanya. Tetapi Bung Niko juga pelit. Maukah bergaul dengan saya yang pelit? Oh, tidak. Pasti tidak mau. Orang pelit pun nggak mau bergaul dengan orang pelit. Untuk itu kikir memang satu sifat yang sangat tercela di hadapan manusia dan di hadapan Allah SWT. Lalu qaribu minan nar, jauh dekat dengan neraka. Untuk itu hindarkan diri setelah kita melalui Ramadan ini punya sifat yang kikir. Oleh sebab itu sayangilah semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana sabda Rasulullah, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang mempunyai sifat belas kasih sayang senantiasa disayang oleh Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Oleh sebab itu sayangilah apa-apa yang ada di muka bumi ini, Bung Niko. Semoga Allah SWT yang ada di langit menyayangi kita yang ada di muka bumi ini. Demikian Bung Niko berkata. Luar biasa sekali Ustadz ya. Secara tidak langsung bahwa kita telah dengarkan indahnya berbagi, dan insya Allah ketika kita menjadi sosok yang baik hati dan pastinya juga rendah hati seperti yang Ustadz katakan,
keberkahan ataupun mungkin hal-hal baik akan menyertai kita Ustadz ya. Begitupun kebalikannya ketika kita enggan untuk berbagi atau nauzubillahi min dzalik, ketika kita menjadi sosok manusia yang kikir, secara tidak langsung mungkin rizki juga akan enggan untuk mendekat kepada diri kita. Sangat ya, seperti itu. Luar biasa sekali pemirsa, artinya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan harapannya juga ini bisa menjadi wasilah ya. Dan insya Allah juga menjadi pola ataupun penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, untuk layanan interaktif sementara ini sudah kita akhiri karena mengingat untuk kesempatan hari ini adalah hari terakhir yang mungkin Anda semua hari ini sudah mulai sibuk untuk mengurusi bahan-bahan dan juga persiapan menyambut di Hari Raya esok. Ustadz sedikit mungkin memberikan kesimpulan pada kesempatan hari ini terkait halal bihalal dalam silaturahmi. Dan mungkin sedikit tips dari Ustadz bagaimanakah pola yang baik untuk saling memaafkan di dalam keluarga. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TVRI Lampung yang budiman, yang dirahmati oleh Allah SWT. Di akhir uraian dari hikmah Ramadan pada kesempatan akhir Ramadan 1444 Hijriah ini, saya berpesan kepada diri sendiri, keluarga, dan seluruh masyarakat semuanya bahwa yang pertama, jalin silaturahim. Silaturahim adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya memang wajib kita lakukan, bahwa apabila manusia sekalipun orang tersebut puasa siang hari full selama 1 bulan penuh lamanya, malam harinya qiyamul lail secara sungguh-sungguh, berinfak sedekah, berzakat mal, berzakat fitrah dan lain sebagainya, namun apabila masih tersimpan di hatinya dendam kesumat terhadap keluarga, terhadap sanak saudara, terhadap tetangga dan lain-lainnya, maka Allah mengharamkan surga baginya dan neraka lebih berhak baginya ketimbang surga baginya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berbagilah. Dikarenakan hikmah puasa Ramadan, Islam sangat-sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Oleh sebab itu, sadarlah bahwasanya apa-apa yang kita raih, di dalam harta benda yang kita raih, di dalam harta benda yang kita tumpuk-tumpuk itu, di sana terdapat hak-haknya kaum fakir miskin dan anak yatim, haknya masjid, haknya musola, haknya pondok pesantren dan lain sebagainya. Oleh sebab itu berbagilah. Semoga nanti dalam kubur kita ketemukan bahwasanya alam kubur kita luas tanpa suatu apapun yang akan mencelakakan kita. Lalu yang terakhir, hikmah Ramadan adalah kita saling berhalal bihalal. Oleh sebab itu, nanti setelah berbuka puasa, kita bersama-sama mendengarkan serta melantunkan takbir, tahmid dan tahlil, menggema di seantero jagat raya ini. Itu adalah tanda-tanda panji kemenangan Islam, saudaraku semua. Oleh sebab itu, lantunkanlah takbir dan tahmid secara khusyuk dan tawadhu. Semoga Allah SWT memenangkan kita. Dan semoga yang terakhir, keluarga kita, bahkan negara kesatuan Republik Indonesia ini akan menjadi baldatun thayyibatun warbun ghafur, indah, damai dan sejahtera, serta aman sentosa, jauh dari rong-rongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian Bung Niko. Luar biasa pemirsa, setelah kita dengarkan bersama kesimpulan yang insya Allah semoga menjadi wasilah bagi kita semua untuk menjalani kehidupan setelah bulan puasa ini. Dan semoga kita menjadi hamba yang semoga pula bisa semakin istiqomah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, terima kasih kepada Ustadz Abdul Syukur Hamdani telah hadir di studio TVRI Lampung, yang semoga terhitung pahala bagi Ustadz dan juga keluarga semua. Sehat selalu Ustadz ya. Dan juga pemirsa setia TVRI Lampung, kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program Hikmah Ramadan, karena tidak terasa sudah hampir 1 bulan genap kita menemani Anda semua di TVRI Lampung. Dan insya Allah seperti yang Ustadz sampaikan tadi, tidak terasa pula setelah maghrib nanti akan kita dengarkan bersama kumandang takbiran yang semoga menjadi bagian penggugur dosa kita sebagai umat Islam. Saya Niko Anggayu pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih.